Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Zulkarnain dengan NIM 4123659. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal atau riset dan penelitian dari mata kuliah Text Mining dengan judul Klasifikasi Sentimen Pengguna e-wallet Dana menggunakan algoritma Naive Bayes berbasis TF-IDF. Analisis ini adalah analisis pengguna aplikasi Dana dari aplikasi Google Play Store. Dengan beranggotakan tim, dengan saya sendiri Muhammad Rizky Zulkarnain, Rian Muhammad Januar Al-Farisi, dan Ahmad Ramdhani. Latar belakang dibuatnya hasil riset ini adalah dengan konteks pertumbuhan pesat teknologi finance dan e-wallet di Indonesia telah menghasilkan volume data ulasan pengguna yang sangat besar. Permasalahannya, menganalisis ribuan ulasan pengguna secara manual untuk memahami opini publik yang sangat tidak efisien dan memakan banyak waktu. Solusinya, diperlukan metode otomatis untuk mengekstrak dan mengklasifikasi opini dari data teks tidak terstruktur ini. Menggunakan pendekatan sentimen analisis sebagai cabang dari text mining, menawarkan solusi untuk mengkategorikan opini ke dalam polaritas positif, negatif, ataupun netral. Tujuan penelitiannya yaitu membangun dan mengevaluasi model machine learning untuk mengklasifikasi secara otomatis sentimen pengguna aplikasi Dana berdasarkan ulasan mereka. Berkontribusi menyediakan wawasan kuantitatif mengenai persepsi publik terhadap layanan aplikasi Dana, menguji efektivitas algoritma, Naive Bayes, dan pembobotan TF-IDF untuk klasifikasi teks ulasan berbahasa Indonesia yang bersifat informal. Dataset penelitian yaitu data sekunder dari platform repositori publik yaitu Kaggle dengan judul Sentimen Analisis E-Wallet Dana. Isinya 50.000 ulasan pengguna aplikasi Dana yang dikumpulkan dari Google Play Store. Fokus atributnya yaitu konten, teks asli ulasan dari pengguna dengan sentimen label yang sudah ada positif, negatif, dan netral untuk pendekatan subversive learning. Metodologi penelitian ataupun alur kerjanya yaitu pertama akuisisi data menggunakan dataset dari Kaggle, kedua yaitu praproses teks, membersihkan dan menstandarisasi data teks, yaitu, dan ketiga ekstraksi fitur mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF. Yang keempat yaitu pembagian data, membagi dataset menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kelima, ada pelatihan model, melatih model klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Evaluasi model, yaitu yang keenam, mengukur performa model dengan metrik evaluasi pada data uji. Di tahap pertama, yaitu pemrosesan teks, tujuannya adalah mengubah teks mentah menjadi format yang bersih dan terstruktur untuk dianalisis. Langkah-langkahnya yaitu pertama itu case folding, mengubah teks menjadi kecil dan konsisten. Kedua ada cleansing, menghapus karakter yang tidak relevan. Normalization yaitu mengubah kata-kata yang tidak baku menjadi standar menggunakan kamus. Dan yang keempat ada stop word removal, menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki bobot sentimen signifikan. Di tahap yang kedua yaitu ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Definisi TF-IDF adalah metode statistik untuk mengukur pentingnya sebuah kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap keseluruhan koleksi dokumen. Kenapa TF-IDF? Ini dipilih karena kemampuannya memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata signifikan dan informatif serta mengurangi bobot-bobot kata umum. Dengan rumus frekuensi kemunculan kata dalam dokumen dan ukuran seberapa langka kata di seluruh dokumen.
Tahap ketiga yaitu klasifikasi evaluasi model, yaitu menggunakan algoritma multinominal Naive Bayes. Alasannya, secara komputasi dan terbukti berkinerja baik untuk tugas klasifikasi teks dengan data fitur berdimensi tinggi seperti hasil dari TF-IDF. Metrik evaluasi yaitu performa model diukur menggunakan akurasi, eh, prese- pre- presentase diprediksi yang benar secara keseluruhan. Presisius yaitu Presisius, Rekal, dan Advanced Score memberikan gambaran performa model untuk setiap kelas sentimen. Conversion matrix adalah evaluasi perbandingan antara hasil prediksi model dengan label sebenarnya. Dengan hasil distribusi data dan performa model, yaitu hasil performa model secara keseluruhan mencapai 79,24%. Dengan detail performa per kelas, Advanced Score positifnya di angka 0,89, negatif 0,75, dan netral di 0,32. Dengan distribusi sentimen dataset tidak seimbang ataupun balance, yaitu di positif 53,1%, di netral 12,7%, di negatif 34,1%. Dengan catatan dataset ini dari positif, netral, dan negatif tidak seimbang jumlahnya. Analisis dan diskusi hasil yaitu performa unggul, model bekerja sangat baik untuk kelas positif dan negatif karena jumlah data latih yang melimpah untuk kedua kelas tersebut. Tantangan utamanya yaitu performa model sangat rendah untuk kelas netral, Advanced Score 0,32 dan Recall 0,20. Penyebab performa rendah pada kelas netral yaitu minority class. Jumlah data latih untuk sentimen netral adalah yang paling sedikit, sehingga model kurang terlatih untuk mengenali polanya. Ambiguitas. Yang kedua, teks ulasan netral seringkali ambigu atau menggunakan kata-kata yang juga umum ditemukan di ulasan positif dan negatif, sehingga sulit dibedakan. Kesimpulannya yaitu penelitian berhasil membangun model klasifikasi sentimen untuk ulasan aplikasi dana dengan akurasi keseluruhan 79,24%. Dengan metode Naive Bayes yang dikombinasikan dengan TF-IDF terbukti efektif untuk tugas analisis sentimen pada data teks ulasan berbasis aplikasi berbahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.